Reza tidak pernah benar-benar mempercayai hal-hal mistis atau cerita horor yang beredar di sekitar desanya. Sebagai seorang penulis lepas yang lebih banyak berkutat dengan kata-kata daripada kehidupan nyata, dia selalu menganggap bahwa dunia ini berputar pada logika dan alasan. Namun, semua itu mulai berubah ketika dia pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran desa yang tenang, tempat yang menurutnya ideal untuk menulis dan mencari kedamaian dari hiruk-pikuk kota. Rumah tersebut terletak cukup jauh dari keramaian, dikelilingi hutan lebat yang memberi rasa nyaman sekaligus menakutkan. Setiap pagi, Reza akan terbangun dengan suara burung yang berkicau, angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, dan suasana sepi yang terasa begitu damai. Disinilah Reza berharap bisa menyelesaikan novelnya yang sudah tertunda berbulan-bulan. Pada malam pertama, setelah beberapa hari beradaptasi dengan suasana baru, Reza duduk di meja kerjanya, menyusun kalimat demi kalimat. Di luar rumah, hujan turun dengan deras, suara gemuruh petir kadang terdengar menggelegar. Reza menikmati suasana itu, merasa bahwa malam yang sunyi ini adalah teman terbaiknya. Ia tak terganggu oleh cuaca buruk, karena baginya, itu justru memperkuat suasana kreatif. Namun, tepat pada tengah malam, saat Reza sedang asyik mengetik di laptopnya, ia mendengar sesuatu yang tak biasa. Ketukan halus di pintu depan. Ketukan itu datang beberapa kali, berirama seperti seseorang yang tengah menunggu. Reza mengerutkan kening. Siapa yang bisa datang sejauh ini di tengah malam yang hujan lebat? Tidak ada tetangga terdekat, dan desa itu pun terkenal dengan ketenangannya. Penasaran? Reza dengan hati-hati meninggalkan meja kerjanya dan berjalan menuju pintu depan. Hujan yang tak kunjung reda membuat suasana semakin mencekam, seakan dunia luar menjadi semakin gelap dan tak terjangkau. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut karena tak ada siapapun di sana. Namun, di lantai depan pintu, ada sebuah kertas yang tergeletak begitu saja. Reza menunduk dan mengambil kertas itu. Di atas kertas tersebut, tertulis sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan yang terburu-buru. "Aku pengikutmu." Hanya itu. Tidak ada tanda tangan atau informasi lain. Reza merasakan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Tidak ada angin, tidak ada suara, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyeruak. Dalam kebingungannya, ia melihat sekeliling rumahnya, berharap menemukan seseorang yang mungkin sedang iseng. Tapi, semuanya hening, tidak ada siapapun. Dengan hati-hati, Reza menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Dia duduk sejenak di sofa, mencoba mencerna pesan tersebut. Siapa yang menulisnya? Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah ini hanya sebuah prank atau sesuatu yang lebih serius? Perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya. Dia berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali ke mejanya. Namun, ketukan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Reza terdiam sejenak. Bagaimana mungkin? Dia sudah memeriksa pintu dan tidak ada seorang pun di sana. Perasaan takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul. Ketukan itu terus berlanjut, seolah-olah pintu rumahnya sedang dipukul dengan sangat keras. Reza mengerutkan kening, dan langkah-langkah kecil menuju pintu terasa semakin berat. Ketika ia membuka pintu untuk kedua kalinya, tak ada apa-apa di luar. Namun kini ada sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah jejak kaki basah membekas di teras rumahnya. Jejak yang mengarah ke dalam rumah. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana dan berjalan ke dalam. Reza merasa darahnya berdesir. Kapan jejak itu muncul? Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Perasaan cemas itu semakin menggelayuti pikirannya. Bergumam pelan, Reza mulai merasa bahwa ada yang salah. Dalam keheningan malam itu, suara-suara tak terduga mulai terdengar. Sesekali terdengar suara gesekan halus seperti sesuatu yang diseret, dan suara itu datang dari berbagai sudut rumah. Namun, saat ia mengecek setiap sudut, tidak ada apa-apa. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Pintu-pintu yang biasanya aman dan terkunci, kini terasa rapuh. Semua benda di rumahnya tampak berubah. Bukan karena mereka berpindah, tetapi karena Reza merasa bahwa benda-benda itu seolah hidup, mengawasi dan menunggu. Paginya,
Reza memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mengunjungi toko buku kecil di desa untuk membeli beberapa buku tentang cerita horor dan legenda setempat. Ketika ia sedang mencari buku, seorang penjaga toko yang sudah tua mendekatinya. "Apakah kamu baru pindah ke rumah di ujung desa itu?" tanya penjaga toko dengan nada datar. Reza mengangguk. "Ya, saya baru pindah kemarin." Penjaga toko itu tiba-tiba menatap Reza tajam. "Hati-hati di sana. Ada yang tidak beres dengan rumah itu," katanya pelan, seakan-akan takut orang lain mendengarnya. "Ada legenda tentang pengikut yang tak terlihat. Setiap orang yang tinggal di rumah itu akan dihantui oleh sosok tak kasat mata, mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Tidak ada yang pernah selamat setelah mulai menerima pesan seperti yang kamu terima." Reza terdiam mendengar penuturan itu. Legenda? Pengikut tak terlihat? Rasanya seperti mimpi buruk yang datang begitu cepat dan tak bisa ia hindari. Selama ini, ia selalu menganggap bahwa cerita-cerita itu hanya mitos belaka. Tetapi setelah semua yang terjadi, ia tidak bisa lagi menganggapnya remeh. Perasaan aneh itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tengah mengejarnya. Malam harinya, Reza kembali ke rumah. Ketika ia mencoba untuk tidur, perasaan cemas itu kembali muncul. Setiap kali matanya terpejam, dia merasa ada yang mendekat, ada yang menunggu di luar sana. Di saat itu, dia terbangun karena mendengar suara ketukan lagi, kali ini lebih dekat, tepat di sebelah kamarnya. Reza terlonjak bangun. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi ketukan itu semakin keras, semakin mendekat. "Aku pengikutmu." Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Seolah datang dari tempat yang tak bisa ia pahami. Malam itu, Reza sadar, dia tidak bisa lari dari hal ini. Apapun yang mengikuti, itu sudah ada di dalam hidupnya. Dan lebih buruknya lagi, ia mulai merasa bahwa pengikut itu bukan hanya sekadar mimpi buruk. Itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Reza merasa tubuhnya seperti tidak bisa lagi digerakkan. Ketika ia membuka mata, semuanya terasa buram. Ruangan sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan deras yang mengguyur semalaman mengaburkan cahaya matahari pagi. Namun, meski ia merasakan kegelisahan yang mencekam, ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Dia memutuskan untuk pergi ke kantor pos. Mungkin sedikit berinteraksi dengan dunia luar bisa membantu menenangkan pikirannya. Reza menarik napas panjang dan bergegas keluar dari rumah. Suasana pagi yang basah oleh hujan memberi kesan tenang. Namun perasaan tidak nyaman masih membayangi setiap langkahnya. Desa ini begitu sunyi, dengan jalan-jalan yang tampak lengang, bahkan lebih sepi daripada biasanya. Desa ini memang terkenal dengan ketenangannya, tetapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Semua rumah tampak terkunci rapat, dan tak ada seorang pun yang terlihat di luar. Ia berjalan dengan cepat melewati jalanan desa, berusaha untuk tidak memikirkan pesan yang diterimanya semalam, maupun kejadian-kejadian aneh yang terus menghantui pikirannya. Namun, saat melewati sebuah rumah tua yang terlupakan, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Sebuah suara terdengar, halus namun jelas, berasal dari dalam rumah itu. Reza berhenti sejenak dan menatap ke dalam jendela rumah tua tersebut. Namun tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Tidak ada pergerakan, hanya sebuah kesunyian yang tampaknya menelan segala sesuatu. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekat. Langkah itu begitu pelan, namun semakin jelas terdengar. Reza menoleh, dan melihat seorang pria tua dengan tubuh bungkuk berjalan menuju arah yang sama. Pria itu mengenakan mantel panjang berwarna gelap, dengan topi lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Wajahnya tampak pudar dan terhuyung-huyung seolah sangat lelah. Namun matanya yang tajam tampak mengawasi Reza dengan penuh perhatian. Reza merasa tidak nyaman, namun mencoba tetap tenang dan meneruskan langkahnya. Pria tua itu tiba-tiba berbicara. Suaranya serak dan menggema. "Kamu merasa terpengaruh oleh pengikutmu, bukan?" kata pria itu, dengan nada yang lebih seperti sebuah peringatan daripada pertanyaan. Reza mengerutkan kening. "Apa maksud Anda?" tanyanya.
berusaha menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba merayapi tubuhnya. Pria itu menatapnya dengan tajam, seperti mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Reza. "Pengikutmu sudah mulai bekerja. Tak ada yang bisa lari darinya," jawabnya datar, seolah-olah dia tahu persis apa yang sedang dialami Reza. "Mereka akan selalu mengikuti, bahkan dalam tidurmu. Tidak ada jalan keluar." Reza merasa tubuhnya kaku mendengar perkataan pria itu. Tidak hanya karena kata-katanya yang menakutkan, tetapi juga karena pria itu sepertinya tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Ia ingin berbicara lebih lanjut, bertanya lebih banyak tentang pengikut yang dimaksud, tetapi pria itu sudah berbalik dan melangkah pergi dengan perlahan. Langkahnya yang berat dan tak tergesa-gesa membuat suasana semakin gelap. Reza berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya menggerakkan kakinya dan melanjutkan perjalanan menuju kantor pos. Namun, meskipun ia mencoba untuk melupakan kejadian itu, perasaan takut dan cemas itu semakin menggumpal di dadanya. Pikirannya kembali melayang ke kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak ia pindah ke desa ini. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Ia merasa semakin terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di kantor pos, Reza mencoba untuk berbicara dengan beberapa orang yang ia temui di sana, berharap dapat menenangkan pikirannya. Namun, orang-orang di desa tampaknya menghindari percakapan dengannya. Ada yang berbisik, ada yang hanya mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada yang mau memberi perhatian lebih. Bahkan saat Reza mengungkapkan rasa ketakutannya mengenai peristiwa-peristiwa aneh yang ia alami, mereka hanya memberikan pandangan yang tak jelas, seolah mereka tahu sesuatu yang lebih banyak, tetapi tak ingin memberitahunya. Reza memutuskan untuk membeli beberapa barang dan pulang ke rumah. Namun saat ia berjalan kembali melewati rumah tua tadi, ia mendapati sesuatu yang sangat mencurigakan. Sekali lagi, ada suara berisik. Kali ini seperti suara pintu yang terbuka perlahan. Reza menghentikan langkahnya dan menatap pintu rumah tua itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat. Pintu rumah tua itu sedikit terbuka, seolah memanggil-manggilnya. Penasaran, Reza melangkah masuk, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Begitu memasuki rumah itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Tidak ada lampu yang menyala, hanya cahaya redup yang masuk melalui jendela yang tertutup debu. Reza merasa seakan-akan rumah ini sudah lama tidak dihuni. Debu menutupi hampir seluruh permukaan rumah, dan lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Suasana ini semakin mengingatkan Reza pada legenda yang dibicarakan pria tua tadi. Di dalam rumah, ada satu meja tua dengan sebuah buku terbuka di atasnya. Buku itu tampaknya sudah sangat usang, dan halaman-halamannya hampir lepas satu persatu. Namun, yang paling menarik perhatian Reza adalah tulisan yang tampak baru, tertulis dengan tinta hitam di halaman pertama, "Aku pengikutmu." Kalimat yang persis sama dengan yang ia temui di kertas malam itu. Reza merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi? Mengapa kata-kata itu selalu muncul di setiap tempat yang ia tuju? Ia meraih buku itu dan membuka halaman-halaman selanjutnya. Setiap halaman berisi simbol-simbol aneh dan tulisan yang tak bisa ia pahami. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut. Di bagian belakang buku, ada sebuah gambar. Gambar itu menggambarkan sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumah tempat tinggalnya, namun dengan bayangan sosok gelap yang berdiri di jendela. Reza merasa panik. Segala sesuatu yang ia alami seakan-akan terhubung dengan rumah ini, dengan pengikut itu, dengan buku yang ada di tangannya. Ia mencoba untuk keluar dari rumah itu, namun pintu yang tadinya terbuka kini terkunci rapat. Suara ketukan terdengar di dinding, semakin keras dan semakin dekat. Ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam itu, Reza pulang dengan tangan yang gemetar, membawa buku itu bersama dirinya. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia sampai di rumah, ia merasakan perasaan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Ada sesuatu di dalam rumah, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan mengikutinya selamanya, sesuatu yang bernama pengikut.
Reza terjaga di tengah malam, merasa tubuhnya keringat dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah perasaan aneh yang terus menggelayuti dirinya sejak ia membuka buku itu. Ia duduk di tempat tidurnya, mencoba menenangkan napas yang terengah-engah. Angin malam berhembus keras, memukul jendela dengan suara seperti ketukan yang berat. Namun tidak ada yang mengetuk pintu seperti yang sering ia rasakan. Malam itu lebih sunyi dari sebelumnya, atau mungkin, suasana itu malah terasa semakin mencekam. Matanya melirik ke buku yang tergeletak di meja dekat tempat tidurnya. Tulisan, "Aku pengikutmu," yang terukir di halaman pertama seolah menempel kuat di otaknya. Setiap kali ia menatap buku itu, sebuah dorongan aneh mendorongnya untuk memeriksa lebih jauh, meski ia merasa semakin takut. Namun, tak bisa dipungkiri, rasa takut yang datang bersamaan dengan rasa penasaran itu membuatnya tidak bisa berpaling. Dengan tubuh yang gemetar, Reza bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati meja. Ia meraih buku itu dengan hati-hati, merasa seperti ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang gelap di sudut kamar. Ia membuka buku itu lagi, kali ini dengan niat yang lebih kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalamnya seolah dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Reza merasa semakin terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Halaman demi halaman ia telusuri, dan semakin lama ia membaca, semakin banyak gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak ia mengerti muncul. Semua itu tampak seperti petunjuk. Namun petunjuk apa? Setiap kali ia melangkah lebih dalam, ia merasa semakin terperangkap, seolah membaca itu hanya membuatnya semakin mendekat pada sesuatu yang gelap dan menakutkan. Di salah satu halaman, terdapat gambar sebuah pohon besar yang tampaknya telah terakar sangat dalam, dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan yang terulur. Gambar itu sangat menakutkan, karena seakan-akan pohon itu hidup dan memanggilnya. Reza merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan, apakah ini hanya imajinasi? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan, yang tengah mengincarnya? Reza menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia mencoba untuk berpikir rasional, untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah hasil dari terlalu banyak stres dan isolasi. Tapi semakin lama ia merenung, semakin besar perasaan bahwa ada yang salah. Ada yang mengikutinya, sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara yang datang entah dari mana, langkah kaki yang seakan mengikuti jejaknya. Semuanya mulai terhubung dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, ia memutuskan untuk keluar, mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan berjalan-jalan di sekitar rumah. Langkah-langkahnya yang pelan menggema di sepanjang jalan setapak menuju hutan yang membatasi halaman rumahnya. Di kejauhan, ia mendengar suara angin yang berdesir. Namun ada juga suara lain yang terdengar, seperti bisikan samar yang mengikuti langkahnya. Reza menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya hutan lebat dan kegelapan yang mengintai. Pikirannya terus melayang, mengingatkan dirinya pada kata-kata pria tua di toko buku, yang mengatakan bahwa pengikut itu akan selalu mengikuti, bahkan dalam tidur. Reza merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Apa yang dimaksud pria itu? Apakah pengikut ini sesuatu yang bisa dia hindari, atau malah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, yang tidak bisa dihilangkan begitu saja? Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah dan merasa lebih tenang, meski perasaan cemas itu masih menghantui. Ia duduk di meja, menatap buku itu lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Halaman yang sebelumnya kosong kini dipenuhi tulisan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan cepat ia membuka halaman tersebut, dan tulisan itu berbunyi, "Jangan lari. Kamu adalah bagian dari saya." Perasaan mencekam itu semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengikatnya, mengontrolnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Bahkan, saat ia berusaha menutup buku itu, ia merasa ada yang menahannya, seperti sebuah kekuatan yang datang dari dalam buku tersebut. Keesokan harinya, Reza memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang buku ini.
Ia pergi ke perpustakaan desa, berharap bisa menemukan beberapa referensi yang mungkin dapat menjelaskan asal-usul buku itu. Namun, ketika ia tiba di perpustakaan, hal yang tidak ia duga terjadi. Perpustakaan itu tampak lebih gelap dari biasanya, dengan lampu-lampu yang tampaknya tidak menyala dengan terang. Di meja penerimaan, seorang pustakawan tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya menatapnya dengan tatapan kosong. Pustakawan itu mengenakan kacamata tebal dan terlihat seolah sudah lama tidak berbicara. Reza mendekat dan bertanya, "Apakah ada buku-buku tentang legenda atau mitos lokal yang bisa saya baca?" Pustakawan itu mengerutkan kening, dan dengan suara serak ia menjawab, "Apa yang kamu cari, pemuda? Mungkin kamu takkan bisa keluar dari sini jika terus mencari tahu." Matanya yang gelap dan dalam seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar, dan untuk beberapa saat, ia hanya diam menatap Reza dengan pandangan yang tajam. "Apa yang kamu cari akan menemukanmu, bahkan ketika kamu tak menginginkannya." Perasaan takut kembali merayapi Reza. Kata-kata pustakawan itu terdengar begitu misterius dan penuh peringatan. Namun, meski perasaan takut semakin kuat, Reza memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia menjelajahi rak-rak buku yang sudah berdebu, dan akhirnya menemukan sebuah buku tua yang tampaknya cukup relevan dengan pencariannya. Buku itu berjudul, Jejak Pengikut, Kisah yang Tak Terungkap. Begitu membuka halaman pertama, Reza membaca tentang kisah yang mirip dengan yang ia alami. Buku itu menceritakan tentang sebuah kelompok yang dikenal sebagai pengikut, yang merupakan entitas yang mengikuti setiap orang yang telah terpilih. Pengikut ini, menurut buku tersebut, bukanlah makhluk fisik, melainkan kekuatan yang lebih besar, yang mengendalikan kehidupan seseorang dari jarak jauh. Mereka tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa, namun kehadiran mereka bisa dirasakan oleh mereka yang terpilih. Saat Reza membaca lebih jauh, ia menemukan bahwa pengikut ini tidak hanya mengikuti, tetapi juga mengendalikan pikiran dan tindakan orang yang terpilih. Mereka akan terus mengawasi dan menuntun kehidupan orang tersebut, membawa mereka menuju sebuah takdir yang gelap dan tak bisa dihindari. Buku itu memperingatkan agar tidak pernah mencoba untuk melawan, karena pengikut akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Reza menutup buku itu dengan cepat. Rasa takut semakin menguasainya. Ia kini tahu bahwa apa yang dialaminya bukanlah kebetulan. Pengikut itu memang ada, dan ia telah menjadi salah satu dari mereka. Tidak ada jalan keluar. Reza mencoba untuk bangkit dan pergi, tetapi rasa ketakutan itu semakin mencekam. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, setiap langkah yang ia ambil. Saat ia berjalan keluar dari perpustakaan, Reza merasakan ada bayangan yang melintas cepat di depannya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Suasana desa yang tenang seakan berubah menjadi sangat mengancam. Ketika ia kembali ke rumah, perasaan itu semakin kuat. Sesuatu yang tak kasat mata mulai mengambil alih pikirannya. Dan sekarang, ia sadar bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Pengikut itu sudah ada di dalam dirinya, menunggunya untuk mengikuti takdir yang sudah ditentukan. Reza kini menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindari pengikutnya. Ia sudah terperangkap dalam dunia yang penuh dengan misteri, dan tak ada cara untuk melarikan diri. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti langkah menuju takdir yang lebih gelap. Pagi itu, Reza bangun dengan kepala yang berat dan tubuh yang terasa lelah. Sejak malam kemarin, perasaan cemas tak pernah meninggalkannya. Saat membuka matanya, ia melihat matahari yang perlahan terbit di balik pepohonan hutan. Namun cahaya itu terasa dingin, tidak seperti biasanya. Reza menarik napas panjang dan memutuskan untuk berusaha melanjutkan hidupnya. Namun, rasa takut itu sudah meresap ke dalam setiap pori-porinya, dan ia merasa seperti ada yang mengawasinya sepanjang waktu. Setelah beberapa menit, Reza akhirnya bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu ia menatap cermin, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Muka dan matanya terlihat pucat, seperti orang yang baru saja terjaga setelah bermimpi buruk. Ia merasa seolah-olah wajahnya lebih tua dari usia sebenarnya. Keletihan yang tidak wajar terpancar jelas, dan matanya terbelalak seakan-akan ia tidak bisa tidur semalam penuh. Namun,
Yang paling mengganggu baginya adalah bayangan samar yang terlihat di sudut matanya. Bayangan yang hilang begitu ia menoleh ke arah itu. Dengan cemas, Reza mengabaikan bayangan itu dan menyelesaikan rutinitasnya. Namun, kehadiran itu terus mengganggunya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari dirinya, yang mengintai dari kegelapan. Bahkan suara detakan jam yang biasa ia dengar setiap pagi kini terdengar lebih keras, bergaung dalam pikirannya. Setelah sarapan, Reza memutuskan untuk melangkah keluar rumah, berusaha untuk menenangkan diri. Namun, begitu ia menginjakkan kaki di luar, perasaan aneh itu kembali datang. Setiap langkah yang ia ambil di sepanjang jalan setapak menuju hutan terasa semakin berat. Hujan yang turun malam sebelumnya meninggalkan jejak-jejak basah di tanah, dan tanah yang becek itu terasa lengket di bawah sepatu Reza. Di tengah jalan, Reza berhenti sejenak untuk melihat-lihat sekitar. Desanya yang biasanya begitu tenang kini terasa berbeda. Semua pohon tampak lebih tinggi, lebih mengancam, dan bahkan rumah-rumah yang seharusnya terasa nyaman kini tampak begitu suram dan gelap. Seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Pada saat itu, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakang. Langkah itu begitu pelan, namun cukup jelas terdengar di tengah kesunyian. Reza menoleh cepat, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan seseorang yang tampaknya mengikutinya dari kejauhan. Namun, saat ia memfokuskan pandangannya, bayangan itu hilang, seolah ditelan oleh kabut yang tiba-tiba muncul di antara pepohonan. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Reza mempercepat langkahnya dan berusaha untuk tidak berpikir tentang apa yang baru saja ia lihat. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin dekat suara langkah kaki itu. Di satu titik, ia merasa langkah itu semakin keras dan semakin mendekat. Terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang mengikutinya, dan ia bisa merasakannya di setiap langkahnya. Reza merasa jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan ia merasa tubuhnya lemas. Ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dengan penuh kegelisahan, ia akhirnya berlari kembali ke rumah, berusaha menghindari suara yang semakin mendekat. Setibanya di rumah, Reza mengunci pintu dengan cepat. Ia memandang ke sekitar, berharap dapat merasakan sedikit ketenangan. Namun, perasaan itu tetap ada, menggelayuti setiap sudut rumah. Ia merasa seperti ada yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat namun terasa sangat dekat. Reza melangkah ke ruang tamu, mencoba untuk menenangkan diri. Tetapi, saat ia berjalan ke pintu belakang, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai depan pintu belakang, ada jejak-jejak darah yang baru saja terbentuk, bercak merah yang menetes perlahan di sepanjang lantai kayu. Jejak itu mengarah ke dalam rumah, semakin dalam, dan semakin mendekati ruang tamu. Perasaan panik langsung menguasai Reza. Ia berlari ke sana, namun tidak ada yang bisa ia temukan selain jejak-jejak itu. Jejak darah itu terus mengarah ke pintu kamar tidurnya. Reza merasa terjebak. Seolah-olah jejak itu memang untuk menuntunnya menuju sesuatu yang lebih buruk. Ketika ia membuka pintu kamar tidur, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di atas kasur, ada sosok yang terbaring kaku. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, dan mulutnya tampak terbuka, seolah tercekik oleh sesuatu. Tetapi yang paling mengerikan adalah fakta bahwa sosok itu tampak seperti dirinya sendiri. Itu adalah tubuhnya, tetapi tanpa jiwa. Sosok itu hanya sebuah jasad kosong yang tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidur. Reza merasa perutnya mual. Kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya yang terhuyung. Ia mundur perlahan, mencoba untuk menghindari pandangannya dari tubuhnya sendiri yang terbaring tak bergerak. Tetapi, tak peduli seberapa keras ia berusaha menghindarinya, ia tahu dengan pasti bahwa tubuh itu adalah dirinya, tubuh yang tampaknya sudah mati. Kemudian, di sudut mata Reza, sesuatu bergerak. Bayangan hitam tampak melintasi kamar tidur, bergerak dengan cepat di antara bayang-bayang. Reza terkejut dan berbalik, hanya untuk melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah bayangan hitam yang lebih besar,
hampir seperti siluet, berdiri di ujung ruangan, mengawasinya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu kuat, begitu menakutkan, sehingga Reza merasa seakan-akan ia tak bisa bernapas. "Saya sudah lama menunggumu." Suara itu terdengar begitu dalam dan mengerikan, seakan berasal dari dalam bumi. Reza merasa tubuhnya gemetar, tidak dapat bergerak. Suara itu, suara yang begitu familiar, kini terngiang di telinganya. "Aku pengikutmu, dan aku akan selalu ada. Tidak ada tempat untuk melarikan diri." Reza merasa kakinya terikat pada lantai, tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu mulai mendekat, langkahnya begitu perlahan, seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika bayangan itu semakin dekat, Reza merasakan kegelapan menyelimuti segenap inderanya. Semua terasa gelap, dan suara itu semakin menggema di dalam kepalanya. "Aku pengikutmu." Suara itu terdengar lebih jelas, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat itu, Reza menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia bukan hanya sedang diikuti. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menguasai setiap langkahnya, setiap detak jantungnya, dan yang paling mengerikan, sesuatu yang kini mengendalikan hidupnya. Ketika bayangan itu akhirnya menyentuh tubuhnya, Reza merasakan tubuhnya dipenuhi oleh kegelapan, dan semuanya menjadi gelap. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Semua yang ia alami kini menjadi kenyataan. Ia adalah bagian dari dunia yang dikuasai oleh pengikut. Dan tidak ada jalan keluar. Reza akhirnya sadar bahwa dia tidak hanya terperangkap dalam dunia yang diciptakan oleh buku itu, tapi juga dalam dunia yang dikuasai oleh pengikut. Sebuah dunia yang tak bisa ia hindari, sebuah dunia yang kini menjadi takdirnya. Reza terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya terasa sangat lelah dan terikat oleh sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Waktu seperti berhenti sejenak ketika ia merasa kehadiran itu semakin dekat. Suara berbisik itu, suara yang ia kenali dengan jelas sekarang, bergema dalam pikirannya, mengisi setiap ruang kosong dalam jiwanya. "Aku pengikutmu," kata itu lagi, seakan menggema di seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang memaksa ia tetap terbaring tanpa bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang begitu saja, seperti terperangkap di dalam dirinya. Reza mencoba membuka mata, namun segala sesuatu di sekitarnya tampak kabur, seolah ada kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Di balik kabut itu, ia bisa melihat bayangan hitam yang menari-nari, bergerak perlahan dengan tujuan yang jelas. "Apa yang kau inginkan dariku?" Reza akhirnya berhasil mengucapkan kalimat itu, meskipun suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menuntunnya untuk bertanya, meskipun dia tahu jawabannya sudah ada, jauh lebih jelas daripada yang bisa ia pahami. Bayangan itu, yang semakin mendekat, akhirnya berbicara dengan suara yang lebih dalam dan menggetarkan. "Aku adalah bagian dari takdirmu, Reza. Aku ada di sini untuk memastikan kau mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Tak ada yang bisa melawan takdir, dan tak ada jalan keluar." Suara itu semakin mendalam, menembus setiap lapisan pikirannya. "Kau tidak bisa lari. Kau sudah lama terperangkap dalam jaringan ini, dalam lingkaran yang tak terputus." Reza terdiam, terperangkap dalam kata-kata itu, seperti ada sesuatu yang berusaha mengikatnya dengan kuat. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Dalam kepalanya, ia teringat kembali pada buku yang pertama kali ia temukan, tentang pengikut yang mengendalikan takdir seseorang. Semua yang terjadi seolah-olah sudah direncanakan jauh sebelum ia tiba di desa ini. Buku itu, pria tua yang memberinya peringatan, hingga pesan yang tertulis di kertas yang ditemuinya semalam, semuanya adalah bagian dari takdir yang telah dipilihkan untuknya. Namun, meskipun ia merasa terperangkap, rasa penasaran Reza semakin kuat. Jika semua ini memang takdir, kenapa ia merasakannya begitu nyata? Kenapa ia bisa merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan? Kenapa, meskipun ia merasa tidak berdaya, ada dorongan dalam dirinya untuk memahami lebih dalam tentang pengikut ini, tentang apa yang mengendalikannya? Dan yang lebih mengerikan,
Kenapa ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar cerita horor? Dengan segenap tenaga yang masih ada, Reza mencoba untuk bergerak. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Meskipun tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada rantai yang menahannya. Kakinya hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Namun ia terus memaksa untuk berjalan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam lumpur. Perasaan semakin berat dan semakin terperangkap. Reza keluar dari kamar tidur, berjalan menuju ruang tamu, dan menemukan bayangan itu semakin mendekat. Namun, kali ini ia tidak merasa takut. Ia merasakan sesuatu yang lain, perasaan yang lebih aneh dan lebih kuat, seolah ia sudah lama menunggu untuk bertemu dengan bayangan itu. "Siapa kamu?" Reza bertanya, matanya terbuka lebar, berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Bayangan itu berhenti, berdiri diam di depan Reza. "Aku adalah bagian dari dirimu," jawab bayangan itu dengan suara yang begitu dalam, hampir menggetarkan ruangan. "Aku adalah takdirmu yang tertunda, yang harus kau hadapi. Sejak awal, kau telah dipilih untuk mengikuti jalan ini." Reza merasa kegelapan itu semakin mendalam. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar, meskipun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai memahami kebenaran yang tak terucapkan. "Apa yang terjadi padamu selama ini bukan kebetulan," jawab bayangan itu, dan dalam suaranya, Reza bisa merasakan sesuatu yang lebih tua, lebih berbahaya dari dirinya. "Semua ini sudah direncanakan sejak kau pertama kali membuka buku itu. Sejak saat itu, kau telah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, permainan antara takdir dan kehendak bebas. Kau adalah pengikutku sekarang, Reza. Kau tidak bisa lari." Mata Reza membelalak. Dalam setiap kata yang keluar dari bayangan itu, ia merasakan ketakutan yang lebih dalam. Selama ini, ia merasa tak berdaya. Setiap malam ketukan yang datang, setiap jejak darah yang ia temui, semuanya adalah bagian dari takdir yang ia tak bisa hindari. Aku sudah menjadi bagian dari permainan ini," tanyanya, merasakan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti hidupnya bukan miliknya sendiri lagi. "Ya," jawab bayangan itu dengan tenang. "Semua orang yang dipilih, seperti dirimu, akan selalu ada dalam permainan ini. Dan takdir mereka adalah untuk mengikuti dan menjadi bagian dari yang lebih besar. Tak ada yang bisa melawan. Tak ada yang bisa keluar." Bayangan itu bergerak perlahan ke arah Reza, dan saat tubuhnya semakin mendekat, Reza bisa merasakan hawa dingin yang mengelilinginya, menyentuh setiap bagian tubuhnya. Reza merasa tubuhnya terikat, seolah ada kekuatan yang tak kasat mata menahan setiap gerakannya. Meskipun ia merasa seperti tidak bisa bergerak, ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melawan. Perasaan itu semakin kuat, mengalir melalui tubuhnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Reza bertanya, kini bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan kebingungan dan keputusasaan. Bayangan itu tersenyum tipis. "Yang harus kau lakukan adalah menerima takdirmu. Terimalah aku sebagai pengikutmu. Karena kita, Reza, akan selalu berjalan bersama. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita." Reza terdiam. Saat itu, ada kesadaran yang tiba-tiba datang padanya. Semua yang ia alami selama ini, ketukan yang datang, buku yang ia temui, pria tua yang memperingatkannya, semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sejak ia membuka buku itu, ia sudah dipilih untuk menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih besar dari dirinya. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan takdir yang tak bisa dihindari. Ia mulai memahami bahwa ini bukanlah sekadar cerita horor. Ini adalah kenyataan yang tak bisa ia lawan. Reza kini tahu bahwa pengikut itu bukan hanya sekadar sosok yang mengikutinya. Pengikut itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari takdir yang tidak bisa ia hindari. Dengan perasaan yang semakin kuat, Reza merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih siap untuk menerima kenyataan yang pahit ini. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia harus menerima bahwa ia sudah menjadi bagian dari dunia yang dikuasai oleh pengikut. "Aku akan mengikuti,"
ujar Reza. Suaranya kini tegas dan penuh dengan pemahaman. Aku adalah pengikutmu. Bayangan itu tersenyum puas. Dan saat itu juga, kegelapan yang menyelimuti rumah itu seakan melingkupi dirinya. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, akhirnya menjadi jelas. Ia telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia ubah. Dan sekarang, ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Pengikut itu sudah ada di dalam dirinya, dan takdir mereka akan selalu berjalan bersama, selamanya. Dengan perasaan yang hampa dan kosong, Reza merasakan dirinya menghilang perlahan, terbenam dalam kegelapan yang abadi. Dalam takdir yang telah ditentukan untuknya, ia tidak pernah benar-benar bebas. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.